Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dianjawati dari kelas offering A. Saya dari kelompok 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas dari dosen kami, yaitu Pak Parno, dan materi yang saya ambil yaitu gerak proyektil. Definisi dari gerak proyektil. Gerak proyektil atau gerak peluru adalah gerak yang dengan lintasan melengkung berbentuk kurva parabola dan suatu benda yang ditembakkan ke udara dengan berapa gaya. Karena lintasannya melengkung, ini gerakannya termasuk ke dalam gerakan dua dimensi. Maksud dari gerak dua dimensi adalah gerak benda dapat diproyeksikan pada arah horizontal maupun vertikal. Gerak proyektil ini juga sering dianggap dengan gerak sepak bola atau baseball, tetapi aksi praktik kebanyakan proyektil didesain dengan senjata. Secara fisika juga pada arah horizontal tidak ada gaya mempengaruhi sehingga benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Dengan sebaliknya, pada arah vertikal, gaya gravitasi menarik benda ke bawah sehingga benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Prinsip dan persamaan gerak proyektil. Prinsip yang pertama adalah gerak melompat, di mana gerak horizontal yang sejauhnya yang menjadi tujuan diusahakan sudutnya elevansinya dari gerak gerak agar mendekat dan tidak lebih dari 40 derajat. Yang kedua, gerak melempar di mana bukan jarak tetapi kecepatan yang dapat dikejar, maka sudut elevansinya harus mendekati gaya horizontal atau mendekati 0 derajat dari lemparan, mendekati garis lurus bukan parabola. Yang ketiga, yang terakhir, semakin berat objek suatu bola yang dimanipulasi, maka semakin kecil sudut elevansinya. Persamaan gerak proyektil. Yang pertama, gerak proyektil horizontal atau kecepatan horizontal dengan rumus V X sama dengan V. Yang kedua, persamaan gerak proyektil vertikal, kecepatan vertikalnya V kali X sama dengan minus GT. Fenomena pada bidang bioteknologi. Fenomena konsep proyektil pada bidang bioteknologi digunakan untuk melakukan transgenik atau transfer gen pada tumbuhan berdasarkan sejarah yang ada dan yang kita ketahui. Teknologi tanaman transgenik digunakan dengan tujuan komersial, di mana Amerika Serikat melakukan teknologi tanaman transgenik untuk memproduksi komoditas pangan yaitu jagung dan kedelai. Dengan hasil tanaman produksi tersebut berhasil dipasarkan dan diketahui oleh dunia karena berhasil mencapai 65% dari keberhasilan tanaman tersebut, sehingga dengan berkembangnya teknologi banyak pihak yang mulai memperhatikan tentang keilmuan bioteknologi arah molekuler untuk meningkatkan ketahanan suatu pangan. Selain itu, banyak juga metode atau teknik transfer gen yang menggunakan bidang bioteknologi, salah satunya teknik penembakan partikel atau GenCan. Teknik transfer gen ini sendiri muncul pertama kali pada tahun 1970 dan sejak saat itu teknologi ini mulai dikembangkan lebih lagi dari mulai tanaman yang sudah ditransformasikan pada tahun 1980-an. Yang kedua itu teknologi pada bidang bioteknologi. Saya mengambil partikel
GAN atau biasa disebut salah satu metode modern yang mentransformasikan tanaman dengan menggunakan metode gen GAN atau senjata transfer yang seperti namanya, metode ini menembakkan DNA asing ke dalam sel atau jaringan tanaman dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik ini dikenal dengan pemboman partikel, pemboman mikroproyektil atau percepatan partikel. Teknik ini sangat cocok untuk tanaman yang sulit bergenerasi dan tidak menunjukkan respon yang cukup terhadap transfer gen melalui agrobakterium. Misalnya tanaman padi, gandum, jagung, buncis, dan sorghum, dan biogon PA. Peralatannya sendiri terdiri dari ruang yang terhubung ke outlet atau menciptakan vakum dari bagian atas, silinder tertutup sementara dari sisa ruang dengan piringan pecahan plastik, gas helium mengalirkan ke dalam silinder. Contoh soal gerak proyektil. Di sini saya mengambil contoh soalnya pada sebuah pesawat sedang bergerak mendarat dengan kecepatan 50 meter per sekon pada ketinggian 2 km. Sebuah benda dijatuhkan ke pesawat, kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa selang waktu sebelum benda menyentuh tanah? Dan diketahui tingginya 2 km, dan diubah ke meter menjadi 2000 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya itu selang waktu atau T. Dan solusinya itu H sama dengan 1/2 GT kuadrat 2000 sama dengan 1/2 dikali 10, yaitu gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya 2000 sama dengan 5 T kuadrat. T dipindahkan jadi T pangkat 2 sama dengan 2000 per 5 sama dengan 4000. Dan T-nya itu diakarkan menjadi akar 4000 sama dengan itu 20 detik. Permasalahan kontekstualnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil dari rekayasa genetik atau transfer gen merupakan produk GMO atau Genetical Modified Organism yang menimbulkan pertentangan dan kontroversi dari kalangan masyarakat yang takut akan mengonsumsi hasil dari penelitian itu. Dampak negatif yang dikhawatirkan publik atau masyarakat mengenai GMO itu yaitu dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Karena tanaman transgenik dikhawatirkan mencemari dan mengintimidasi lingkungan dengan persilangan non-transgenik sehingga merusak gen yang asli, sedangkan yang ditakutkan dalam kesehatan atau tubuh dikhawatirkan akan membawa penyakit, alergi, bahkan bisa kematian. Solusi yang sudah ada. Solusi yang saya dapatkan yaitu solusi yang dianggap terbaik dengan usaha pencegahan dampak negatif dari penerapan GMO yang dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan GMO. Peraturan tersebut dibuat dengan nama Cartagena Protocol on Biosafety, yang memiliki tujuan untuk memastikan keamanan, kemekanismean, pentransferan, pengelolaan, dan penggunaan GMO yang merupakan hasil dari penerapan bioteknologi yang dikhawatirkan memiliki dampak buruk bagi konversi dan penggunaan universitas yang berkesinambungan. Peraturan tersebut diperketat agar tidak membahayakan kesehatan pengonsumsi dan menyangkut kepentingan dan kesehatan masyarakat. Tapi seiringnya perkembangan teknologi saat ini masih belum ditemukan, bahkan masih belum mendapatkan kasus mengenai konsumsi hasil produk transgenik yang menyebabkan kematian atau penyakit. Meskipun begitu, kita tetap harus berwaspada dan berjaga-jaga dalam mengonsumsi produk dari GMO
itu sendiri. Solusi terbaru atau novelty yang ditawarkan, solusi dari saya itu solusinya agar meminimalkan dan memanfaatkan teknologi dari penggunaan baterai dan tekanan gas helium ataupun menggunakan tekanan oksigen untuk transfer gen yang akan dituju dengan tekanan tinggi agar bisa langsung menuju jaringan yang akan digabungkan. Salah satu teknologi sederhana yang saya tawarkan dengan menggunakan transfer gen atau suntikan gen yang dapat dihubungkan dengan gas helium ataupun gas oksigen. Ini teknologi yang saya tahu, yang saya sarankan atau mungkin bisa disederhanakan lagi, yaitu transfer gen pen atau pen transfer gen bisa juga. Dan di sini saya menggambarnya, maaf nggak jelek. Jadi di sini saya menggunakan tekanan pada aliran oksigen gas ataupun bisa gas helium, dan pada ujung pen itu terdapat tempat untuk gen yang akan ditransferkan menuju jaringan gen yang dituju, dan di ujung itu ada semacam suntikan atau mungkin ya suntikan yang bisa mentransferkan secara langsung. Oke, sekian mungkin ini presentasi dari saya. Selanjutnya bakal disambung oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Saharing Tias. Saya nomor absen 15 dari offering A. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak untuk membuat PowerPoint berjudul Gerak Relatif. Pengertian gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya, dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila ada suatu pergeseran posisi dan benda bergerak bisa berjauh-jauhan ataupun berdekat-dekatan. Contoh gerak relatif. Ketika ada dua orang di posisi yang berbeda, misalnya Sinta naik sepeda dan Bella diam di trotoar. Nah, jika acuannya adalah Bella, maka yang bergerak adalah Sinta. Di sisi lain, jika acuannya adalah Sinta, itu berarti yang sedang bergerak adalah Bella. Fenomena dalam bidang bioteknologi. Kelangkaan bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut BBM ini terjadi karena adanya lonjakan permintaan secara mendadak. Hal ini mengakibatkan antrian di SPBU sangat melonjak dan padat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan. Akhirnya, kebutuhan akan permintaan BBM menjadi meningkat. Kelangkaan minyak terjadi karena ada persoalan di negara Rusia dan Ukraina yang kemudian membuat harga minyak ini tinggi. Dan kaum milenial seperti sekarang sangat malas untuk bersepeda dan dengan alasan cepat lelah, sehingga diciptakannya teknologi sepeda terbaru yang lebih praktis dan disukai oleh semua kalangan karena tidak membuat kelelahan. Teknologi dalam bidang bioteknologi. Sepeda listrik memang sudah banyak sekali yang memilikinya, tetapi kalau sepeda listrik tenaga surya ini baru istimewa dan yang pasti ramah lingkungan. Perbedaan yang paling menonjol dalam sepeda listrik yaitu terletak pada sumber pengisian daya. Sepeda listrik komersil biasanya menggunakan tenaga listrik PLN yang masih bersumber dari bahan bakar fosil ataupun batu bara. Namun, sepeda tenaga surya ini murni dengan nol emisi karbon dioksida dengan menggunakan baterai litium ion berukuran 360 watt. Sepeda listrik ini dayanya diisi menggunakan charging station sendiri menggunakan solar panel, jadi tidak menghasilkan emisi sama sekali. Contoh soal dalam gerak relatif yaitu perahu melaju dengan kecepatan 8 meter per sekon lalu menyeberangi sungai yang lebarnya 40 meter dengan arus berkecepatan 6 meter per sekon. Jika perahu tersebut diarahkan tegak lurus terhadap arah aliran sungai itu, tentukan yang pertama kecepatan perahu terhadap orang yang di pinggir sungai, yang kedua jarak yang ditempuh perahu tersebut.
Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan perahu terhadap orang yang berada di pinggir sungai. Kecepatan perahu terhadap orang yang di pinggir sungai adalah resultan kecepatan dari penjumlahan vektor kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. Rumusnya adalah vektor sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Hasilnya akar 64 ditambah 36, jadi sama dengan akar 100. Dan hasilnya 10 meter per sekon. Yang kedua, jarak yang ditempuh perahu. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tepi adalah T sama, ini rumusnya, T sama dengan X per V sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5 meter per sekon. Permasalahan kontekstual dalam bidang bioteknologi. BBM merupakan bahan bakar yang sangat dibutuhkan oleh kendaraan motor atau yang lainnya untuk menjalankan mesin agar hidup. Dan motor membuat polusi udara yang sangat berbahaya bagi tubuh dan lingkungan, yang jika diteruskan bisa menjadikan bumi menjadi panas karena menipisnya lapisan ozon. Ketersediaan BBM semakin lama semakin terbatas dan menjadikan harga BBM tersebut menjadi naik. Bisa jadi membuat BBM menjadi langka dan membuat pengguna berkendaraan bermotor ingin beralih pada transportasi yang lebih praktis dan ramah lingkungan. Solusi yang sudah ada, terciptanya inovasi baru yaitu sepeda listrik yang bisa menggantikan kendaraan bermotor dan di satu sisi bisa membuat lingkungan terhindar dari polusi udara dan lebih tidak melelahkan saat digunakan daripada sepeda biasa yang tidak menggunakan listrik. Tetapi kekurangannya sepeda listrik setiap saat jika dayanya habis kita harus mengisi ulang yang cukup memakan waktu lama. Nah, solusi berhubung kita berada di negara yang tropis yang dimana setiap harinya terdapat sinar matahari, maka terciptalah sepeda listrik yang lebih praktis, yaitu sepeda panel surya, yang dimana kita menggunakan tenaga matahari untuk mengisi daya sepeda dan tidak membutuhkan waktu lama, karena jika menjalankan saat cahaya matahari yang terik, maka sepeda panel surya tersebut otomatis mengisi daya tersendiri. Dan kelebihannya yang lain, kita tidak kepanasan karena matahari yang terik karena ada pelindung di bagian atas kepala yang digunakan sebagai panel surya. Nah, berikut desain miniatur teknologi penyelesaian terbaru. Ini adalah gambar sepeda panel surya. Merupakan berkait bidang. Saat ini harga BBM terus meningkat sehingga kita perlu menggunakan alternatif lain sebagai pengganti berkendaraan bermotor menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu sepeda panel surya. Saran saya berharap ke depannya agar manusia lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, peka atas ketersediaan sumber daya alam, serta melestarikan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik, terus mengembangkan inovasi terutama pada bidang teknologi di sektor industri dengan menerapkan ilmu bioteknologi yang di dalamnya juga berisi penerapan ilmu-ilmu penting lainnya, seperti juga contohnya ilmu fisika. Berikut adalah daftar rujukan. Sekian, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dari Bioteknologi Over. Ini saya akan menjelaskan tentang gerak sirkuler. Bab 1, uraian materi. Gerak sirkuler atau gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan tertentu. Gerak melingkar memiliki dua jenis besaran, yaitu besaran sudut dan besaran linier. Besaran sudut merupakan besaran yang arah kerjanya melingkar membentuk sudut tertentu, sedangkan besaran linier adalah besaran yang arah kerjanya lurus tidak membentuk sudut tertentu.
Gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar yang besar kecepatannya sudutnya tetap terhadap waktu atau percepatannya sudutnya sama dengan 0. Jika kecepatan linier tetap, maka kecepatan angular juga bernilai tetap. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu. Perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis hingga posisi akhir garis. Arah perpindahan sudut adalah sebagai berikut, nilai konversi sudut adalah sebagai berikut. Hubungan perpindahan linier dengan perpindahan sudut. Hubungan antara perpindahan linier pada titik A yang menempuh lintasan lingkaran sejauh dan perpindahan sudut dalam satuan radian dinyatakan sebagai berikut. Kecepatan linier atau kecepatan tangensial benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam dan berawal dari titik A. Selang waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran adalah periode. Pada suatu putaran, benda telah menempuh lintasan linier sepanjang waktu 1 keliling lingkaran 2πr dengan R adalah jarak benda dengan pusat lingkaran atau jari-jari lingkaran. Kecepatan linier merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Berikut adalah rumusnya. Sudut kecepatan angular. Dalam selang waktu delta theta, benda telah menempuh lintasan sepanjang busur AB dengan besar delta theta. Oleh karena itu, kecepatan sudut merupakan besaran sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Satuan kecepatan sudut adalah radian. Berikut adalah rumus-rumus kecepatan sudut, dan yang di bawah ini adalah hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Bab 2, fenomena di bidang bioteknologi. Salah satu fenomena gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat adalah sebuah roda. Roda bergerak memutar mengikuti bentuknya yang berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, roda menerapkan konsep gerak melingkar beraturan atau GMB. Selain roda, ada kipas angin, kincir angin, jam-jam yang bergerak mengikuti konsep gerak melingkar. Karena gerak melingkar bioteknologi dapat kita lihat di salah satu teknologi, yaitu pengolahan mikroalga menjadi biofuel. Dalam teknologi ini dibutuhkan roda yang berputar untuk melakukan budidaya alga dengan salah satu fenomena konsep gerak melingkar beraturan GMB adalah bidang bioteknologi sebagai salah satu alat untuk mengolah mikroalga menjadi biofuel. Bab 3, teknologi di bidang bioteknologi. Konsep gerak melingkar dalam bidang bioteknologi dapat digunakan untuk membuat sebuah alat seperti roda. Salah satu contoh bioteknologi yang memanfaatkan konsep gerak melingkar adalah teknologi pengolahan mikroalga menjadi biofuel. Dalam pengolahan mikroalga terdapat teknologi dalam skala besar yang dibagi menjadi dua macam, yaitu budidaya terbuka dan budidaya tertutup. Penggunaan roda ini dibutuhkan di dalam budidaya terbuka sebagai roda kayu. Roda kayu yang bekerja mengikuti konsep gerak melingkar beraturan ini digunakan untuk mencampur suspensi di dalam kolam. Bab 4, contoh soal dan pembahasan. Contoh soal: balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 radian. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 radian. Setelah beberapa dari linear awal dan akhir balok tersebut. Berikut adalah penyelesaiannya. Bab 5, permasalahan kontekstual pada bidang bioteknologi dan solusinya. A. Masalah kontekstual. Pada saat ini, ketersediaan energi fosil semakin berkurang, khususnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Minyak bumi memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung produksi energi setiap tahunnya terus berkurang. Pada masa mendatang, energi di dunia akan terancam dengan sulitnya untuk menemukan sumber energi dari fosil. Sebelum energi fosil benar-benar habis, tugas kita adalah mencari solusi penyelesaian untuk menggantikan energi fosil dengan energi lain. Jadi, bagaimanakah cara untuk menghasilkan energi yang sama, bahkan lebih efektif tanpa harus menggunakan energi fosil? B. Solusi-solusi penyelesaian permasalahan kontekstual yang ada. Di Indonesia ada beberapa upaya yang sudah dilakukan
dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil. Beberapa upaya berikut antara lain menurunkan konsumsi penggunaan batu bara, meningkatkan teknologi penghasil listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan, dan penggunaan bahan bakar minyak sudah mulai beralih ke penggunaan biofuel. Serta Indonesia juga sedang mengembangkan pemanfaatan energi biogas dan biomasa. Selain untuk menghasilkan energi listrik, dengan pemanfaatan energi biogas dan biomasa dapat mengurangi produksi sampah di Indonesia. C. Solusi penyelesaian terbaru, novelty, dan D. Desain miniatur teknologi. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah mengganti energi fosil dengan energi non-konvensional yang tidak akan habis meskipun banyak digunakan. Contohnya menggunakan energi non-konvensional dengan menggunakan air. Air adalah salah satu energi yang tidak akan termakan massa. Oleh karena itu, air cocok untuk digunakan sebagai energi pengganti fosil. Dengan menggunakan energi air, kita bisa membuat kincir air yang bisa merubah energi air dari air ke energi listrik. Selain membuat kincir air yang menghasilkan energi dalam teknologi ini untuk bisa menyaring sampah. Berikut adalah desain miniatur teknologi. Penutup. Kesimpulan, gerak sirkuler adalah gerak melingkar. Gerak sirkuler atau gerak melingkar adalah gerak yang berputar mengikuti lintasannya pada kecepatan tertentu. Gerak melingkar dibagi menjadi dua berdasarkan kecepatannya, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Fenomena gerak melingkar sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah roda dan kincir air. Dua benda tersebut memanfaatkan prinsip gerak melingkar untuk bergerak. Saran diharapkan dengan ditulisnya makalah ini dapat menjadi motivasi pembaca untuk terus mengembangkan energi alternatif agar di kemudian hari dan cucu kita bisa merasakan energi. Selain itu, dihimbau juga kepada pembaca untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dimanapun kita berada, khususnya juga airan Indonesia yang saat ini banyak tercemar oleh rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat belibet.